Dihitan atau tidak dihitan, rasanya itu beda atau sama? Dan lebih nikmat yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'd. Sahabat dunia pelukanmu yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana rasanya perbedaan antara terong yang dihitan dengan yang tidak dihitan saat bercocok tanam? Saya ingat pertama kali berbicara dengan sahabat dekat saya itu tentang khitan. Kebetulan teman saya itu non-muslim. Jadi suaminya itu tidak dihitan. Dia itu berbagi pengalaman bercocok tanamnya yang sangat berbeda dengan saya, sahabatku. Karena dia punya suami yang tidak dihitan. Sedangkan suami saya itu ya pastinya dihitan karena muslim. Obrolan waktu itu, sahabatku, membuat saya penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya perbedaan ini dapat memengaruhi hubungan suami istri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan membawa Anda semuanya menjelajahi sebagai sudut pandang dan pengalaman pribadi tentang topik ini, sahabatku. Jadi ini adalah pengalaman kami masing-masing. Jadi sahabatku, pastikan Anda tetap menonton hingga akhir video ini untuk mendapatkan wawasan yang penting dan mendalam. Tentunya dengan niatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Khitan atau dalam istilah medis itu disebut sebagai sirkumsisi. Adalah prosedur medis yang melibatkan pengangkatan kulit kulup ujung itu yang menutupi kepala terong si pria, sahabatku. Praktek ini telah dilakukan selama ribuan tahun dan memiliki akar budaya serta akar keagamaan di banyak masyarakat. Kalau di keyakinan kita sebagai muslim, itu pertama kali disunahkan dihitan atau bahkan diwajibkan dihitan itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di sini dihitan ketika beliau berusia 80 tahun, sahabatku. Jadi, Nabi Ibrahim di sini baru menerima syariat khitan dari Allah, yaitu ketika berusia 80 tahun. Ini berdasarkan penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga di situ disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu dihitan pada saat usia 80 tahun. Nah, hadis ini menjadi sumber utama mengenai usia Nabi Ibrahim saat menerima perintah khitan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sahabatku, ketika suatu itu telah disyariatkan demi kebaikan kita sebenarnya. Karena banyak penelitian medis itu menyebutkan terong yang tidak dikhitan dengan terong yang dikhitan itu, sahabatku, memiliki tingkat kesehatan yang sangat berbeda. Posisi yang dihitan itu lebih bersih, lebih terjaga dari bakteri, dan lebih terjaga dari bermacam-macam jenis penyakit. Berbeda dengan saat tidak dihitan. Karena najis itu bisa melekat, kotoran bisa melekat, dan semacamnya. Sahabat dunia pelukanmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain tentang hal itu semua, ada juga pria yang memilih untuk tidak dihitan. Salah satunya yaitu yang non-muslim. Padahal sebenarnya di agama mereka, terutama Kristen, itu ada perintah untuk khitan. Tapi para umatnya itu memilih untuk tidak dihitan, sahabatku. Nah, ini ada pria yang memilih untuk tidak dihitan, mempertahankan anatomi asli mereka. Jadi mereka itu tidak mau anggota tubuhnya itu ada yang hilang seperti itu. Terong yang disunat itu atau tidak disunat itu memiliki perbedaan anatomi yang jelas, sahabatku. Pada terong yang dihitan,
kepalanya itu selalu terekspos ya. Selalu ada di luar karena tutupnya itu dibuang. Sementara yang belum dihitan itu kepalanya biasanya tertutup oleh kulit kulup yang dapat ditarik. Jadi bisa ditarik ke belakang ya. Biasanya itu anak kecil yang masih belum dihitan itu kadang memainkan itu ditarik ke belakang gitu. Perbedaan ini dapat mempengaruhi sensasi dan kenyamanan selama aktivitas bercocok tanam sahabatku. Yang jelas itu pasti lebih nikmat yang dihitan. Kenapa? Kalau kita makan terong itu lebih enak yang ada kulitnya atau tidak ada. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hitan itu dapat mempengaruhi sensasi seksual. Beberapa pria yang dihitan itu melaporkan bahwa kepala mereka itu sering menjadi kurang sensitif karena terus-menerus terekspos. Nah, ketika sudah sering terekspos dan kurang sensitif, maka otomatis dia itu akan lebih kuat sahabatku. Sementara orang yang tidak dihitan itu cenderung lebih sensitif ya. Lebih sensitif dan tidak menyebabkan lebih cepat keluar seperti itu sahabatku. Nah, ini sering memiliki sensasi yang lebih intens karena kepala pisang mereka itu terlindungi oleh kulup. Namun sahabatku, persepsi tentang sensasi itu sangat subjektif ya dan dapat bervariasi dari individu ke individu. Untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam, nah di sini saya itu bertanya ke beberapa teman pria yang dihitan dan tidak dihitan. Mereka itu berbagi pengalaman pribadi mereka tentang bagaimana perbedaan ini mempengaruhi kehidupan hubungan rumah tangga mereka. Ada yang merasa bahwa dihitan itu membuat mereka itu lebih nyaman dan mudah menjaga kebersihannya. Memang itu tujuannya. Sementara yang tidak dihitan itu merasa bahwa ketidakdihitan mereka itu memberikan sensasi yang lebih alami. Ya tentunya itu masing-masing perspektif. Tapi kalau menurut saya pribadi yang lebih menyukai kebersihan ya karena biasanya perempuan itu kan kadang dimasukkan mulut. Nah itu saya agak risih kalau semisal bagian itu ada yang kotor sahabatku. Nah selain pengalaman pria ini penting juga mempertimbangkan pandangan pasangan mereka yaitu istrinya. Nah itu saya juga melakukan riset. Beberapa pasangan itu merasa bahwa sunat atau khitan itu meningkatkan kebersihan dan mengurangi resiko infeksi. Jadi tidak hanya bagi si pria, tapi dapat mengurangi penyakit bagi si wanita karena tidak terkontaminasi sahabatku. Namun ada juga yang merasa bahwa tidak dihitan itu memberikan pengalaman yang lebih alami dan memuaskan katanya. Tapi kalau lebih sensitif biasanya itu lebih mudah untuk keluar sahabatku. Nah saya sendiri jujur ya belum pernah merasakan sensasi yang tidak dihitan ya. Karena suami saya itu satu-satunya. Tapi menurut pengalaman dari teman-teman saya sensasinya itu ya hampir sama. Tapi dia itu agak sedikit risih lah. Karena rawan kotor itu ya. Di dalam kulit itu biasanya banyak kotorannya sahabatku. Putih-putih itu biasanya sensasinya itu hampir sama. Tapi ya itulah kebersihannya saja dan kekuatannya. Durasinya itu juga pasti sangat mempengaruhi. Saat memainkan dengan mulut itu pasti risih ya. Bisa dipaham ya sahabatku karena kotor ya. Berikut ini adalah beberapa aspek tentang perbedaan pisang yang dihitan dan tidak dihitan. Yang pertama, jelas masalah sensitivitas. Salah satu perbedaan utama
antara terong yang dihitan dan pisang yang tidak dihitan adalah tingkat sensitivitasnya. Kulit kulup itu mengandung banyak ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Menurut sebuah penelitian sahabatku, pria yang tidak dihitan itu melaporkan memiliki sensitivitas yang lebih tinggi di daerah kepala mereka sahabatku dibanding dengan mereka yang dihitan. Namun, sensitivitas ini tidak selalu berhubungan langsung dengan kepuasan. Biasanya kalau lebih sensitif. Sekali lagi, biasanya lebih mudah keluar emisi laki-lakinya. Yang kedua, kulit hitam itu juga berfungsi sebagai pelindung alami dan membantu menjaga kelembapan di sekitar kepala. Nah, jadi itu biasanya kalau tidak dihitan kepalanya itu rawan basah ya, dan biasanya akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Namun ketika dia hitam itu akan menjadi lebih kering dan lebih greget. Dia lebih berasa seperti itu sahabatku ya. Bahkan bisa memerlukan pelumas tambahan selama aktivitas itu. Pengalaman di sini adalah suatu yang sangat individual dan dipengaruhi oleh banyak faktor sahabatku. Oleh karena itu, baik pria yang dihitan maupun pria yang tidak dihitan itu dapat memiliki kehidupan mereka masing-masing, tergantung pada bagaimana mereka memahami dan merespon tubuh mereka sendiri, serta kebutuhan dan referensi pasangan mereka. Jadi sahabatku, lebih enak yang dihitan ya. Saya sendiri itu sudah membayangkan saja kalau tidak dihitan, kalau ditaruh di mulut. Waduh, risihnya minta ampun ya. Nggak bisa dibayangkan. Maka dari itu bersyukurlah kita sebagai umat Islam yang selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Demikian sahabatku, semoga ini membawa barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.